Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Siti Fatimah Normina Jannah, Aris Supriyanto, Aulia Jannah, Erlina, Gusdiana Jurawati, Herni Safitri, Itza Julia Nur Alifia, Muhammad Saufi, Nisrina Rapida, Rabiatul Adawiyah, Aisyah. Sebelum kita masuk, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi berikut, saya di sini menyampaikan beberapa poin penting yang akan kita bahas nantinya, yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama membahas tentang pengertian, berikut poin kedua tentang prinsip, selanjutnya poin ketiga tentang hygiene perorangan, lalu poin keempat sanitasi bangunan dan fasilitas, sekarang poin kelima tentang pembersihan dan sanitasi, dan terakhir poin keenam tentang validasi prosedur dan pembersihan. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, membahas tentang pengertian. Jadi, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Prescott pada tahun 2002, hygiene menyangkut dua aspek, yaitu satu, yang menyangkut individu atau personal hygiene, dua, yang menyangkut lingkungan atau environment. Dan yang kedua, menurut Dr. Azrul Azwar, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan hygiene adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Tingkat sanitasi dan hygiene yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup meliputi personalia, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Berikut pada poin kedua kita akan membahas tentang prinsip. Prinsip sanitasi dan hygiene menurut CPOB. Tingkat sanitasi dan hygiene yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan hygiene meliputi personil, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran potensial hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan hygiene yang menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya, poin ketiga, kita membahas tentang hygiene perorangan. Tiap personil yang masuk ke area pembuatan hendaklah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi sumber pencemaran produk. Prosedur hygiene perorangan termasuk persyaratan untuk mengenakan pakaian pelindung hendaklah diberlakukan untuk personil, baik karyawan purna waktu, paruh waktu, atau bukan karyawan yang berada di area pabrik. Untuk menjamin perlindungan produk pencemaran, Untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran pakaian, kerja kotor dan lap pembersih kotor hendaklah disimpan dalam wadah tertutup hingga saat pencucian. Program hygiene yang rinci dibuat dan diadaptasikan terhadap berbagai kebutuhan di dalam area pembuatan. Program tersebut hendaklah mencakup prosedur kesehatan, praktik hygiene, dan pakaian perlindungan personil. Semua personil menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat direkrut. Industri harus bertanggung jawab agar tersedia instruksi yang memastikan bahwa keadaan kesehatan personil yang dapat mempengaruhi mutu produk diberitahukan kepada manajemen industri. Sesudah pemeriksaan kesehatan awal, hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan kesehatan personil secara berkala. Petugas pemeriksaan visual hendaklah menjalani pemeriksaan mata secara berkala. Tiap personil yang mengidap penyakit atau yang dapat merugikan mutu produk dilarang menangani bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses, dan obat jadi. Semua personil diperintahkan dan didorong untuk melaporkan kepada atasan langsung tiap keadaan, pabrik, peralatan, atau personil yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk.
Hendaklah dihindarkan persentuhan langsung antara tangan operator dengan bahan awal, produk antara dan produk ruahan yang terbuka, dan juga dengan bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk. Personel diinstruksikan supaya menggunakan sarana mencuci tangan sebelum memasuki daerah produk, merokok, makan, minum, mengunyah, memelihara tanaman, menyimpan makanan. Minuman hanya diperbolehkan di area tertentu dan dilarang dalam area produksi, laboratorium, area gudang, dan area lain yang memungkinkan berdampak terhadap mutu produk. Persyaratan khusus untuk pembuatan produk steril dicakup dalam peraturan tersendiri. Lalu, poin keempat, kita akan membahas tentang sanitasi bangunan dan fasilitas. Bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat didesain dan dikonstruksi dengan tepat. Hendaklah tersedia dalam jumlah yang cukup sarana toilet dengan ventilasi yang baik. Disediakan sarana yang memadai untuk penyimpanan pakaian personil dan milik pribadinya di tempat yang tepat. Penyiapan produk dan konsumsi dibatasi di area khusus. Sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk. Rodentisida, insektisida, agen fumigasi, dan bahan sanitasi tidak boleh mencemari peralatan bahan awal, bahan pengemas, dan bahan yang sedang diproses. Pada prosedur tertulis untuk pemakaian rodentisida, insektisida, fungisida, dan agen fumigasi, pembersih, dan sanitasi yang tepat. Prosedur tertulis yang menunjukkan penanggung jawab untuk sanitasi mengenai jadwal, metode, peralatan, dan bahan pembersih yang harus digunakan. Prosedur sanitasi berlaku untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Segala praktek tidak higienis di area pembuatan dapat merugikan mutu produk. Persyaratan khusus untuk pembuatan produk steril dicakup dalam peraturan tersendiri. Sekarang, poin kelima, kita akan membahas tentang pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan dibersihkan baik bagian luar maupun dalam sesuai prosedur. Metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dan penyimpanan bahan pembersih dilaksanakan dalam ruangan terpisah dari ruangan pengelolaan. Prosedur tertulis yang cukup rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat divalidasi dan ditaati. Catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, sterilisasi, dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan disimpan secara benar. Disinfektan dan deterjen dipantau terhadap pencemaran mikroba. Dan terakhir, poin keenam, kita akan membahas tentang validasi prosedur pembersihan dan sanitasi. Prosedur tertulis hendaklah ditetapkan untuk pembersihan alat dan persetujuan untuk penggunaan bagi produksi obat, yaitu termasuk produk antara. Prosedur pembersihan hendaklah rinci supaya operator dapat melakukan pembersihan tiap jenis alat secara konsisten dan efektif. Prosedur hendaklah mencantumkan beberapa hal berikut. 1. Penanggung jawab untuk pembersihan alat. Kedua, jadwal pembersihan, termasuk sanitasi bila perlu. Yang ketiga, deskripsi lengkap dari metode pembersihan dan bahan pembersih yang digunakan. Lalu yang keempat, instruksi pembongkaran dan pemasangan kembali tiap bagian alat bila perlu untuk memastikan pembersihan yang benar. Selanjutnya, yang kelima, instruksi untuk menghilangkan atau meniadakan identitas batch sebelumnya. Berikutnya, yang keenam, instruksi untuk melindungi alat yang sudah bersih terhadap kontaminasi sebelum digunakan. Setelah itu, yang ketujuh, inspeksi kebersihan alat segera sebelum digunakan. Dan terakhir, yang kedelapan, menetapkan jangka waktu maksimum yang sesuai untuk pelaksanaan pembersihan alat setelah selesai digunakan produksi.
Tanpa kecuali, prosedur pembersihan, sanitasi, dan hygiene hendaklah divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas prosedur memenuhi persyaratan. Hendaklah tersedia prosedur tertulis dan catatan pelaksanaan tindakan dan bila perlu kesimpulan yang dicapai untuk pembersihan dan sanitasi. Hal-hal tentang personel termasuk pelatihan, seragam, kerja, hygiene, pemantauan, lingkungan, dan pengendalian hama. Sekian presentasi aspek sanitasi dan hygiene dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.